Mesta, kamu masih marah sama Bibi? Mesta melirik, kemudian menggeleng, dan duduk di sofa dekat dengan dapur. Pada meja di depannya, sudah terletak beberapa kudapan khas kampung itu, dan juga teh hangat. Mesta tidak pernah marah sama Bibi. Kemarin Mesta kecewa saja. Pada akhirnya ritual juga tidak jadi kan? Dan bukan Mesta yang menggagalkannya. Kami hanya takut ritual itu tidak bisa dilaksanakan. Semua dilakukan demi keselamatan kamu, Mesta. Keselamatan kita semua di kampung ini. Yakin demi aku dan keselamatan kampung. Bukan atas dasar kepentingan pribadi Mamang dan Bibi. Perempuan yang sedang menyiangi sayuran itu tiba-tiba berhenti ketika mendengarkan pertanyaan Mesta barusan. Matanya menatap mata Mesta. Bukan hanya seorang dua orang yang mengatakan pada Mesta, Bi, kalau itu hanyalah akal-akalan Mamang dan Bibi saja. Lagi pula aku kan sudah bilang, jangan galak-galak sama warga kampung sini. Seharusnya area perkebunan dan juga tanah wakaf pun tidak dipagari. Ada banyak alasan mengapa area perkebunan dipagari. Potong Bibi Marni. Tangan perempuan itu kembali dengan cekatan menyiangi sayuran. Iya, tapi yang namanya wakaf kan harusnya untuk kepentingan bersama, Bi. Kalau Bibi dan Mamang bersikuku tetap memagari semuanya, biar aku bilang saja sama Papa, biar dia yang nyuruh orang buat bongkar. Apa alasan kamu mau membuka pagar itu? Mang Bilal tiba-tiba muncul. Wajahnya menunjukkan rasa tidak suka Rasanya menunjukkan rasa tidak suka. Villa dan perkebunan terlihat sangat angker, Mang. Ditambah lagi adanya kemunculan Nenek Sinden. Terus kasus kematian Barus. Semua menjadi tanah ini semakin seram. Makanan yang disiapkan oleh Marni di meja itu seketika membuat Mesta tidak berselera. Padahal perutnya sangat lapar. Sayangnya perbedaan kecil itu membuat moodnya berantakan. Begini saja, perkebunan tetap kami pagari karena banyak monyet liar, anjing, bahkan orang luar kampung yang berniat tidak benar. Meski begitu, mulai sekarang kami akan mengizinkan semua orang kampung Pasir Maung untuk bebas keluar masuk area ini. Bagus kalau begitu, kita jangan sampai gila hormat, sindir si Mesta. Mang Bilal hanya diam, lalu meninggalkan ruangan tanpa kata. Mesta, kamu rapi begini mau kemana? Tanya Bi Marni. Setelah menyadari betapa rapinya si Mesta. Mesta mau pergi sama Gali, Bi. Mau pasang CCTV di seluruh area villa dan juga perkebunan. Marni hendak menyanggah pernyataan si Mesta. Tetapi Mesta keburu berdiri. Yang berdiri dan senyum manis di ambang gerbang villa. Menggunakan motor tua milik orang tua Gali, keduanya berangkat menuju pusat kota. Gali berjanji akan membawa Mesta menemui temannya yang biasa memasang kamera pengawas. Sepanjang perjalanan, terlihat hamparan hijau dari sawah yang menyerupai permadani di bawah kaki langit. Tidak ada kesan sama sekali, bahkan ingin rasanya. Laju sepeda motor yang dikendalikan oleh Gali diperlambat demi menikmati pemandangan yang tidak pernah didapatkan di ibu kota. Banyak hal yang ingin aku bicarakan, Li, terutama soal kematian Barus kemarin. Gali bergeming, tetap fokus mengendarai motor tuanya. Mesta tidak pernah tahu apa isi dari kepala lelaki di depannya. Dia hanya melirik sekilas, tanpa niat untuk melanjutkan bicara. Motor keluar dari jalan desa. Kini Mesta baru bisa melihat padatnya kendaraan di jalan itu.
sempat ada rasa heran. Masih ada desa terpencil yang tersembunyi, seperti Pasir Maung di kota ini. "Mesta, kamu sudah sarapan?" tanya Gali ketika motor berhenti untuk menyeberang jalan. "Belum sempat, Li. Keburu debat." Tawa lepas keluar dari bibir Gali. Mesta sempat terpana dengan apa yang baru saja dia dengar. "Kalau begitu, kita cari sarapan dulu sambil ngobrol. Lagian toko temanku belum buka kalau jam segini." Tanpa jawaban dari Mesta, Gali tetap membawanya ke salah satu kios, tepat di bawah pohon besar. Ketika masuk ke kios tersebut, Mesta disambut dengan adanya bungkusan ketupat yang menggantung di ambang pintu. Selain itu, ketupat yang sudah matang terlihat di sudut gerobak. Setoples berisi kerupuk dan bumbu kacang menghipnotis si Mesta. Aromanya membuatnya tidak sadar, menghirup sambil memejamkan matanya. Kini seporsi makanan terhidang di hadapan si Mesta. Perbincangan para pengunjung di sana hampir sama dengan perbincangan yang tengah hangat di kampung Pasir Maung seputar kemunculan Neneng Sinden. "Jangan bereaksi, anggap saja tidak tahu apa-apa," bisik si Gali. "Aku penasaran, sebenarnya dia itu siapa?" "Siapa?" "Nenek." "Shh, nanti aku ceritakan, jangan di sini." Mesta mengiyakan. Mereka sarapan dalam diam, sambil sesekali mendengarkan obrolan simpang siur antara penjual kupat tahu dan pengunjung kios yang lainnya. Setelah melalui banyak proses, akhirnya pemesanan untuk pemasangan kamera pengawas kini telah selesai. Orang toko berjanji akan memasangnya sore hari setelah toko tutup. Sepanjang perjalanan menuju pulang, Mesta mengagumi bagaimana indahnya matahari yang menyinari cakrawala sore hari. Warnanya keemasan dan sangat menghangatkan. Gali memarkirkan motornya di tepi sawah. Pemandangan di hadapannya gunung dengan matahari yang hampir tenggelam. Zaman dahulu kala, kampung Pasir Maung adalah kampung yang dijadikan tempat singgahan para penjajah Belanda. Kesejukan dan kemurnian airnya membuat para penjajah betah bermukim di kampung ini. Tanahnya subur, meski pembagian air tidak merata, karena berada di atas permukaan sungai. Air sungai tidak bisa naik untuk mengairi persawahan dan juga perkebunan, kecuali menggunakan pompa. Terpencilnya kampung Pasir Maung membuat akses untuk hiburan rakyat pun terbatas. Jadinya warga atas perintah para penjajah sering mengadakan panggung hiburan untuk menghibur para petinggi yang datang beristirahat di kampung ini. Neneng Sinden adalah salah satu penyanyi yang menjadi idola seluruh warga, idola para penjajah dan juga petinggi. Suaranya sangat merdu. Konon perempuan keturunan asli Melayu itu bahkan menjadi rebutan. Lantas, mengapa jadi gentayangan? Apa dia mati penasaran? Tanya Mesta penasaran. "Hah, bukan gentayangan. Dia datang karena dipanggil. Kematiannya bisa dibilang cukup tragis. Meski jadi rebutan, Neneng Sinden katanya selalu menjaga kehormatannya dengan baik. Disitulah banyak lelaki tidak bertanggung jawab yang merudup paksa Neneng Sinden sampai stres dan lalu bunuh diri. Tapi sebagian berita mengatakan Neneng Sinden meninggal karena menjadi tumbal pesugihan salah satu warga kampung Pasir Maung. Nanti kamu pasti akan mendengar dua versi cerita. Seperti versi kemunculannya,
Ada yang percaya dia sebagai tanda bahaya atau justru peringatan adanya kejahatan? Tanya si Mesta yang masih penasaran. Sudah hampir maghrib, ayo kita pulang, ajak si Gali. Menggantung pertanyaan si Mesta, lelaki itu menyalakan mesin motor dan tersenyum. Dengan enggan Mesta naik ke jok belakang, lalu pergi meninggalkan langit senja dan rasa penasaran yang semakin lama semakin besar. Kabur dari ibu kota ke kampung Pasir Maung ternyata efektif bagi Mesta untuk melupakan Aziz dengan cepat. Sekalipun dalam pikirannya tidak pernah terlintas sosok yang hampir menjadi pendamping dalam hidupnya. Setiap kejadian yang mengundang rasa penasaran membuat Mesta melupakan semuanya. Bahkan dia yang selalu ketergantungan dengan HP kini bisa hidup nyaman tanpa benda tersebut. Cahaya matahari perlahan-lahan mengintip dari balik tirai yang masih tertutup. Kicau burung dan juga suara aktivitas orang yang lewat di samping villa membangunkan si Mesta. Setelah pemasangan CCTV, kini hidupnya menjadi lebih terasa aman. Setidaknya teror dan juga kejadian orang-orang yang masuk ke area villa tanpa izin bisa terekam melalui kamera pengawas tersebut. Kini ketukan pintu memaksa Mesta untuk melawan dingin dan malas. Dipastikan itu bukan Bik Marni atau Mang Bilal. Mereka biasanya masuk dengan menggunakan kunci sendiri. "Pagi Mesta," sapa si Gali. Senyumannya merekah, membuat Mesta terhipnotis. "Pagi Gali, tumben sekali." "Iya Mesta, mau ke kebun, panen jeruk. Kamu mau ikut?" ajak si Gali. "Jauh dari sini." Gali melirik ke belakang. Mang Bilal dan Bik Marni berjalan beriringan. "Di belakang sana, agak jauh sih." "Nanti saja deh Gali, hari ini aku mau mandiin anak-anak." Loli dan Lili menatap Mesta, terlihat tanpa minat. "Anak-anak?" "Iya, itu Loli sama Lili." Tidak ada komentar. Gali dan Mesta keburu terperanjat karena terkejut. Bang Bilal dengan sengaja membuka gerbang sampai membentur tembok pembatas yang ditumbuhi tanaman sirih di atasnya. "Aku pergi dulu ya." Gali mengerti. Setelah berbagai macam kejadian terjadi di sana, Bang Bilal mulai menabuh genderang perang. Siapapun yang mendekati Mesta akan dimusuhi tanpa alasan yang jelas. "Kamu itu di sini tanggung jawabku. Kamu jangan sembarangan bergaul. Jika terjadi apa-apa, jangan sampai AA di kota menyalahkanku." Lelaki itu bicara tanpa melihat. Dia menyambar sapu lidi dan membersihkan halaman yang dipenuhi dengan dedaunan kering. Mesta semakin mengerti mengapa alasan warga yang takut untuk berdekatan dengan Mang Bilal. Dia selalu angkuh, merasa semua aset ini miliknya, sehingga tidak diperkenankan orang-orang mendekat, bahkan memasuki area tersebut. Padahal jelas-jelas tanah wakaf sudah diwakafkan dan boleh digunakan untuk kepentingan seluruh petani yang bergantung dengan sumber air yang ada di dalamnya. "Tidak semua orang itu jahat, Mang. Bisa saja kan orang yang kita anggap baik selama ini, justru mereka yang jahat. Itu sudah sering terjadi di sekitar kita." Sesal si Mesta. Perempuan itu sama sekali tidak ada berniat untuk menyindir Mang Bilal. Namun sayangnya, Mang Bilal menganggap berbeda. Gesekan sapu lidi dan juga paving block berhenti. Mata lelaki itu memincing tidak terima dengan perkataan si Mesta. "Jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu sama saja dengan warga sini yang menuduhku tanpa alasan."
Loh, memangnya siapa yang menuduh, Mang? Mesta mendekat. Perkataan kamu seakan-akan memojokkanku, sama seperti Galih, warga kampung, Among desa, semua menuduhku. Emosi membuat suara lelaki tua itu bergetar. Rasa bersalah menjalari perasaan si Mesta. Bukan begitu, Mang. Mesta sama sekali tidak bermaksud berkata begitu buat Mamang. Mesta datang ke sini karena dihianati orang terdekat. Itu yang Mesta maksud. Mang Bilal yang terlanjur emosi meletakkan sapu lidi dan lalu dia pergi. Dari dalam villa, Mesta melihat Bik Marni menggelengkan kepala, meminta perempuan itu untuk berhenti dan tidak mengejar Mang Bilal. Sementara itu Loli yang dihampiri oleh Mesta, ia menyeringai, terlihat sangat senang sekali. Dengan telaten, kedua monyet itu dimandikan di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Lili, diam. Jangan dimainin sabunnya. Monyet itu tidak patuh, terus-menerus memainkan botol sabun, menuangkan pada tangan, mengendusnya dan melemparkannya tepat di kepala Loli. Tindakan monyet kecil itu membuat saudaranya meringis marah, sampai-sampai pegangan tangan Mesta pada Loli terlepas karena licin dan tidak mau diam. Pada satu titik Loli berusaha menggigit tangan Mesta. Refleks pegangan tangannya terlepas dan monyet itu kabur. Kejadiannya begitu cepat. Kepandaian Loli memanjat membuat dia bisa melewati pagar dengan rambatan sirih hijau itu dengan mudah bisa dilaluinya. Bik Marni mengobati luka membiru tepat di bawah ibu jari Mesta. Beruntung monyet itu sudah divaksin rabies, sehingga rasa khawatir tidak begitu besar. Namun sayangnya Mesta tetap saja menjadi resah, karena monyet kesayangannya itu belum juga ditemukan. Mang Bilal yang tengah marah kepada Mesta, akhirnya luluh dan mencari monyet itu di penjuru kebun jeruk, di persawahan, bahkan di kebun bambu. Itu orangnya, teriak seorang pemuda. Mang Bilal berhenti dan melihat kerumunan di tengah pemakaman yang ada di kebun bambu. Seorang lelaki sekitar usia 40 tahunan berbaring di atas hamparan daun bambu yang sudah kering. Tangannya memegangi perutnya. Saat Mang Bilal mendekat, terlihat darah melumuri tangannya. Separuh muka pria itu rusak parah. Bekas cakaran memanjang dari pergelangan tangannya hingga ke siku. "Kenapa ini? Apa hubungannya denganku?" tanya Mang Bilal dengan suara serak menggelegar, membuat anak-anak yang berkerumun berlindung di belakang punggung orang dewasa. "Dia dikoyak monyet. Makanya, kalau punya peliharaan dikandangi dengan baik. Ayo bawa, kita obati ke puskesmas." Rasa tanggung jawab membuat Mang Bilal mengajak lelaki itu untuk segera berobat. Namun jeritan kesakitan terdengar sangat memilukan, sampai akhirnya suaranya lenyap ditelan kesunyian. Seiring dengan itu, nafas orang itu berhenti dan tangannya terkulai. "Kang, bangun Kang!" Seorang pemuda meletakkan tangannya di leher orang itu. Dia menggeleng dan lalu mengabarkan bahwa Pak Jajang meninggal dunia. Berita duka cita tersiar begitu cepat. Begitupun dengan penyebab kematian tersebut. "Ada monyet garang, sepertinya punya Mang Bilal. Tadi tiba-tiba nyerang. Saya dan Abing berhasil sembunyi di gawir, muntang ke akar. Tapi Mang Jajang keburu diserang sambil teriak-teriak. Tadi Abing lempar monyetnya pakai bata, terus dia kabur." Keterangan yang sama berulang rasanya berdengung di telinga si Mesta. Segarang-garangnya Loli, tidak mungkin dia menyerang sampai menyebabkan korbannya meninggal dunia.
Itu tangan Teh Mesta juga katanya digigit ya? Tanya seorang warga. Mesta menarik lengan Hadi yang dia kenakan, semata untuk menutupi luka itu. Gali yang berada di salah satu kerumunan hanya menatap Mesta, lalu memalingkan wajah. Saya akan bertanggung jawab atas meninggalnya Pak Jajang, ucap si Mesta. Nanti saya akan kabari orang tua dulu. Siapkan saja semuanya. Catat semua pengeluaran pemulasan jenazah beliau. Keluarga korban menerima semuanya dengan ikhlas. Sayangnya tidak dengan warga setempat. Jangan-jangan Barus juga meninggal karena diserang monyet, celetuk salah satu pemuda. Benar, salah satu tanggung jawab lainnya bukan hanya memberi santunan dan membiayai seluruh pemulasan dan juga pemakaman. Soal itu, kas masjid sudah lebih dari cukup untuk menutupi. Mesta diam tidak berkutik. Loli yang 1 jam lalu ditemukan Bilal di area kolam ikan, terikat di bawah pohon alpukat. Tapi saat kejadian Barus berlangsung, Loli sedang berada di dalam kandang. Gali angkat suara. Mesta menatapnya, mengirimkan mimik wajah berisi ucapan terima kasih. Bisa saja dilepaskan. Kita sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Polisi sudah menegaskan penyebabnya. Bukan, apalagi yang harus diributkan. Saya kesini mau ambil kembali Loli, memasukkan dia ke kandangnya seperti sedia kala. Mesta akhirnya tidak menggubris perdebatan itu. Bicara dengan orang kampung tidak akan pernah ada habisnya. Gali menggeleng saat warga hendak mencegah Mesta mengambil Loli. Seperti bertemu dengan induknya, monyet yang tengah ketakutan itu akhirnya berlabuh di pangkuan pemiliknya. Kematian Barus dan juga Pak Jajang hanya berselang beberapa hari saja. Hal tersebut jelas membuat kampung semakin panas dengan topik pembicaraan yang itu-itu saja. Sebagian ada yang mengingat-ingatkan dengan kemunculan Neneng Sinden. Sebagian lagi ada yang berspekulasi bahwa penyebab kematiannya sama. Menurut salah satu petugas yang memandikan jenazah, ada satu kesamaan antara kematian Barus dan juga Pak Jajang. Luka menganga di perut seperti terkena tusukan benda tajam. Sayangnya bentuknya koyak dan tidak rapi seperti tusukan pisau. Mesta, panggilan diiringi dengan suara gembok yang beradu dengan pagar besi. Perempuan yang sedang menatap Loli dengan lekat memalingkan wajahnya. Di sana Gali berdiri mengacungkan seikat jambu kristal. Dalam ikatan itu terdapat 3-4 buah. Saya habis dari sawah. Ada jambu ini, jadi ingat sama Loli. Ini pasti mereka suka. Terima kasih Gali. Ayo masuk dulu, ucap Mesta sembari membuka gerbangnya. Ada Mang Bilal? Tidak, mereka baru saja pulang. Tenang saja. Lalu Gali pun masuk ke villa itu, memberikan sebuah jambu, masing-masing satu untuk Loli dan Lili. Gali, aku kepikiran omongan warga soal kematian Barus dan Pak Jajang. Aku pikir ada sesuatu yang harus dipecahkan. Bukan urusan kita, toh jelas-jelas polisi sudah bilang kematian Barus karena kecelakaan. Dan kematian Pak Jajang ada banyak saksi kalau dia diserang monyet. Mesta menatap Loli dengan iba. Monyet tidak bersalah itu. Harus jadi kambing hitam kematian orang lain. Aku tidak menuduh Loli loh. Ingat monyet liar yang menyerang Bik Marni, Mbah dan juga Mang Bilal waktu ada ritual? Tanya si Gali. Mesta mengangguk. Bodoh sekali. Kenapa baru kepikiran sekarang? Aku curiga itu monyet yang sama. Aku tidak mikir sampai ke sana loh. Benar juga. Bagaimana caranya biar Loli bersih kembali
dan warga percaya bahwa bukan dia pelakunya. Gali mengambil satu jambu kristal dan lalu mencucinya di keran dekat gerbang, lalu memberikannya kepada Mesta. "Jangan khawatir, aku akan cari cara. Aku ke kebun dulu ya, petani sudah pada menunggu," pamit si Gali. Lelaki itu mengusap kepala Mesta, mengaliran aliran listrik yang membuat perut perempuan itu geli karenanya. Mesta menyetujui perkataan si Gali soal monyet yang menyerang paman dan bibinya. Monyet yang berbeda dengan Loli, berwajah garang dengan gigi jauh lebih tajam. Ada 3 saksi mata yang tahu bahwa ada monyet liar selain Lili dan Loli di kampung ini. Dia harus meyakinkan Mang Bilal dan Marni agar mereka mau berada di pihaknya, membela Loli dan Lili. Bukan hanya fakta itu yang membuat Mesta tersenyum, tetapi renyah dan manisnya jambu kristal pemberian Gali juga membuat dia terus menarik sudut bibirnya. Malam semakin mencekam dan sepi. Untungnya Mesta mulai bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya setelah mengganti provider. Semua kejadian yang dia alami di kampung ini menjadi topik obrolan dengan kedua orang tuanya. Mereka tidak setuju Mesta bertanggung jawab penuh atas kematian Pak Jajang. Bukan sayang uang, melainkan harus memastikan dulu monyet yang menyerang itu Loli atau bukan. Karena jika benar itu Loli, ayahnya Mesta bahkan sanggup bertanggung jawab sampai menyekolahkan anak Pak Jajang yang ditinggalkan. "Pokoknya pastikan dulu, Tak. Kamu jangan sampai gegabah. Bertanggung jawab seperti itu sama artinya dengan mengiyakan kalau Loli pembunuhnya." Benar juga kata ibunya. Mesta tidak berpikir jauh itu. "Tapi Mesta sudah janji, Bu. Kemarin biaya pemakaman sudah pakai biaya yang dipinjam dari Bibi sama uang bekal Mesta." Mesta menatap layar dengan fokus. Namun perasaannya mengatakan, di ambang pintu kamar ada seorang yang sedang memperhatikan. "Sudah, anggap saja itu sedekah. Buat yang lainnya pending dulu ya. Terus, memangnya bekal kamu habis?" tanya sang ibu. "Iya, Bu. Kemarin kan habis pasang CCTV." "Loh, kenapa tidak minta sama ayahmu soal CCTV? Berapa semuanya? Biar ditransfer, biar kamu ada bekal." "Transfer saja seperlunya, Bu. Percuma. Di sini ATM-nya juga jauh. Mesta tidak banyak jajan karena banyak makanan dari kebun." Obrolan asik itu diinterupsi dengan suara benda jatuh dari arah ruang tengah. Suaranya cukup kencang menarik perhatiannya. Mesta yang sebenarnya sudah merinding dari tadi pamit menutup sambungan telepon. Perlahan dia turun dari tempat tidur, diiringi debar jantung yang menggila. Mesta keluar dari kamar. Bokor pajangan yang terbuat dari kuningan sudah berada di lantai, seolah ada seorang yang sengaja menjatuhkan benda itu. Dia memungut benda yang dulunya digunakan untuk menyimpan siri itu dan meletakkan kembali di tempat asalnya. Mesta menunduk merapikan bokor itu, tetapi ekor matanya menatap ke arah dapur. Lampu berkedip-kedip seperti konsleting. Bersamaan dengan itu, Mesta melihat sosok Nenek Sinden kala lampu padam dan menghilang saat lampu kembali terang. "Apa maumu? Kenapa selalu datang mengusik ketenanganku?" tantang si Mesta. Tidak ada siapapun di sana. Villa terasa hening dan sepi. Lampu dapur sudah menyala seperti semula, tetapi berganti dengan tiupan angin yang cukup kencang sampai memaksa tirai-tirai bergerak seperti tarian. Salah satu jendela dekat ruang tamu terbuka. Perempuan itu mendekat untuk menutupnya. Namun dia melihat kembali sosok Nenek Sinden
di tengah kebun jeruk, seperti bertanda agar Mesta mengikutinya. Rasa ingin tahu yang besar ditambah keberanian memaksa Mesta untuk mengikuti Nenek Sinden melalui pintu dapur. Di tengah kegelapan malam dan heningnya suasana kampung, Mesta terus berjalan tidak tahu arah. Satu-satunya hal yang dia ingat, Mesta seperti berjalan di jalan setapak, berumput sangat halus. Sosok itu berjalan sekitar 5-6 meter di depannya. Di ujung jalan setapak itu, Mesta melihat sebuah rumah. Rumah seseorang yang dia kenal dengan baik. Satu-satunya penerangan rumah itu adalah lampu petromak. Kemudian Mesta mendengar suara tawa, tangisan, dan teriakan yang bergantian. Mesta hendak mendekat, tetapi seperti ada sekat. Akhirnya dia hanya mematung di sana, dengan suara bising yang membuatnya sakit kepala. Sakit ramah sakit, yang akhirnya kembali merenggut kesadarannya, seperti pertama kali menjejakkan kaki di kampung ini. "Mesta, bangun Mesta!" Dingin menyentuh kulit pipi Mesta. Perempuan itu membuka mata. 3 orang di hadapannya menghela nafas lega. "Kenapa malam-malam begini kamu datang ke sini, Mesta?" tanya si Gali. Sosok yang baru saja membuka mata itu hanya bisa mengerjap, kemudian melihat sekeliling. Rumah khas dari Tunggu tercium begitu kuat. Hal tersebut membuat Mesta semakin sadar, kemudian bangun dari pembaringan. "Maaf, tadi Ama melihat kamu tergeletak di depan rumah kami," ucap perempuan yang menyebut dirinya dengan Ama. Usianya tidak lebih tua dari Bimarni, tetapi Mesta bisa melihat gurat-gurat keibuan pada wajah perempuan itu. Di sisi lain, Gali yang sedang memegang handuk basah terlihat lebih tenang, apalagi ketika melihat Mesta sudah sadar dari pingsannya. Dan di sudut ruangan, sosok pria mirip Gali, hanya lebih tua saja, sedang duduk sambil membuat lintingan tembakau. Tiba-tiba saja keraguan menyelimuti si Mesta. Rasanya tidak mungkin dia menceritakan Nenek Sinden yang menuntun perempuan itu untuk datang ke tempat ini. "Mau pulang ke villa? Ayo aku antar," ajak si Gali. "Kamu ini bagaimana sih, Li? Neng ini kan baru sadar. Kasih minum dulu. Pastikan dulu dia tidak apa-apa, baru bawa pulang." "Tidak apa-apa, Amah. Mesta baik-baik saja kok," tolak si Mesta. "Rasanya lebih baik Mesta pulang, karena tadi Mesta lupa tidak mengunci pintu villa." Setelah berterima kasih dan berpamitan kepada pemilik rumah, Mesta akhirnya pulang diantar oleh Gali. Ada yang aneh di sekitar rumah Gali. Rumah itu memang rumah yang dia lihat ketika dipandu datang ke sini oleh Nenek Sinden. Tetapi suasana dan pencahayaannya sangat berbeda. Pertama kali Mesta melihat rumah itu, pencahayaan yang didapatkan hanya dari petromak. Sedangkan ketika Mesta keluar dari sana, rumah itu begitu cerah, dengan lampu LED, sama halnya seperti rumah-rumah lain pada umumnya, kecuali rumah Mang Bilal yang masih setia menggunakan lampu bolap dengan cahaya keemasan. "Gali, tadi aku melihat Nenek Sinden lagi," ungkap si Mesta. Jalan setapak pun berbeda. Tidak ada rumput halus seperti rumput Jepang yang diinjak sebelumnya. Jalanan yang dia pijak saat ini adalah jalanan setapak yang sudah dilapisi oleh paving. "Sebenarnya itu hanya halusinasi. Kalau kamu coba mengabaikan makhluk itu, dia tidak bakalan datang lagi." Mesta tidak percaya. Gali yang biasanya ada di pihaknya
bisa-bisanya mengatakan kalau itu hanya halusinasi. Sudah lama sekali tidak ada yang melihat sosok itu. Kalaupun ada, itu hanya jin iseng yang menyerupai Nenek Sinden. Maaf loh Mesta, aku bicara seperti ini bukan tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Nenek Sinden memang pernah ada, tetapi pengakuan kamu bertemu dengan Nenek Sinden malah membuat Mang Bilal berusaha untuk bikin ritual yang sebenarnya berbahaya buat kita semua, buat warga kampung sini. Aku tidak peduli dia muncul apa tidak. Yang aku pedulikan, kedatangannya seperti ngasih petunjuk, biar aku bisa ikutin dia. Buktinya aku sampai di rumahmu. Mungkin ada sesuatu yang harus dipecahkan di sini. Ditambah, aku mau ngasih keadilan buat Loli. Gali berbelok ke arah kebun bambu. Terdapat pemakaman warga yang membuat Mesta bergidik. Bukan merasa takut, melainkan tidak habis pikir sama dirinya sendiri karena berani melewati area kebun bambu sendirian. Tadi kamu lewat mana? Tanya si Gali. Lewat kebun jeruk, ke kolam ikan, terus aku lupa. Sudah kuduga, kalau jalan memutar tentu tidak mungkin. Ayo ikut aku. Keluar dari kebun bambu, Gali mengajak Mesta melewati sebuah benteng setinggi pinggang orang dewasa. Di sebelahnya kandang kambing dan 2 rumah warga. Rumah tua yang catnya sudah lusuh dan mengelupas, tetapi penerangannya cukup bagus. Jadi tidak ada kesan suram di sana. Bau duren, seloroh si Mesta. Iya, itu pohon duren. Mungkin ada yang sudah matang. Sayang durennya diikat. Jadi yang sudah matang tidak langsung jatuh ke tanah. Hati-hati, ucap si Gali. Dia mengeluarkan tangannya dan membimbing Mesta melewati 2 pohon yang tinggi menjulang, juga sebuah gubuk berdinding bilik bambu. Ini si Racai, bagian dari sumber air di tanah yang diwakafkan kakekmu. Kolam besar dengan catatan bulan yang memantul terlihat begitu indah dan tenang. Hanya saja tempat ini begitu sunyi dan sepi. Selain tidak ada yang berani mendekat karena takut Mang Bilal. Kolam besar itu dikelilingi dengan pagar berduri. Kita lewat mana? Kenapa kesini? Kamu penasaran kan soal kematian Barus dan juga Pak Jajang? Ayo, kita cari tahu. Mesta tersenyum, meski dia kebingungan. Mengapa pencarian harus sampai ke si Racai, tempat terlarang yang tidak boleh dimasukkan oleh siapapun, kecuali Mang Bilal dan salah satu petugas yang biasanya ditugaskan untuk memperbaiki aliran air menuju sawah dan kebun. Kemarin ada sarang monyet liar di sekitar sini. Jika memang benar kematian mereka karena monyet, kita bisa tunjukkan pada warga sekitar untuk menangkap monyet itu. Dengan begitu, semua terungkap dan Loli bisa selamat. Perjalanan keduanya diiringi derik jangkrik yang menggema. Sesekali katak sawah ikut bernyanyi. Mesta terus mengendap, sesekali menunduk saat rambutnya harus tersangkut dengan pohon singkong yang semakin jauh semakin rapat saja. Lihat cahaya itu, ucap si Mesta. Mana? Di seberang kolam. Mesta melihat cahaya berkelip-kelip, seperti dari lampu senter atau obor. Tidak hanya satu, melainkan beberapa sumber cahaya. Itu warga tak? Ayo kita samperin. Gali dan Mesta berputar arah. Tempat yang menurut Gali adalah sarang monyet kemudian ditinggalkan. Keduanya berlari di pematang kolam berumput. Suara senapan angin terdengar meletus berkali-kali. Mesta memegik kaget
dia langsung teringat Loli. Entah mengapa firasatnya mengatakan kalau Loli dalam bahaya. Semakin jauh berlari, semakin sulit Mesta bernafas. Sayangnya Gali terus melangkah jauh. Ditambah Gali menyeretnya tanpa peduli. Mesta sudah begitu tersiksa. Warga dengan obor, senter, kayu panjang, dan juga senapan angin berkumpul di kebun jeruk. Mereka seperti tengah memburu sesuatu. "Apa yang kalian lakukan?" pekik si Mesta. "Monyetnya menyerang lagi. Sekarang korbannya Nyai Amoy. Untung keburu ketahuan. Dia hanya kena cakar di sekitar wajah dan pinggang." Mesta tercekat. Benar firasatnya, Loli dalam bahaya. "Lantas mengapa kalian ke sini? Seakan menuduh peliharaan saya penyebabnya." Dia tidak terima. Apalagi sekarang warga tepat berada di samping vilanya. Tidak jauh dari sana, Mesta yakin kedua monyetnya sedang ketakutan dalam kandangnya. "Karena hanya di sini yang ada monyetnya. Ayo ikut aku." Mesta yang terlanjur geram akhirnya membawa salah satu dari perwakilan warga untuk melihat kandang yang terkunci. Selain itu Gali mengikuti karena khawatir terjadi sesuatu kepada Mesta. Mereka menunggu persis di depan gerbang villa. Sementara itu Mesta masuk lewat pintu samping yang terbuka karena dia tinggalkan saat melihat Nenek Sinden. Rasa takut yang baru saja sirna kini hadir lagi. Padahal bokor tempat sihir yang tadi terjatuh berada di tempatnya. Dengan cepat dia membuka pintu depan, lalu membuka gembok gerbang dan mempersilahkan warga melihat sendiri. Kandang memang terkunci, tetapi hanya ada Lili yang sedang meringkuk di sudut kandang. "Mana yang satunya lagi?" "Loli." Mesta menjadi panik. Dia memastikan kandangnya. Di atap kandangnya, bahkan sampai kandang lama tempat Lili biasanya dipisahkan. Tetapi Loli tidak ada. Posisi kandang masih terkunci, dan tidak mungkin dia lenyap begitu saja. "Nah, jelas sekarang. Siapa bilang kekacauan? Ayo, kita buru dia," teriak salah satu warga. Mesta panik sampai menangis. Teringat kembali bagaimana bahagianya dia mendapatkan Loli saat ulang tahunnya. Teringat juga perpisahan yang terjadi karena Loli sering kabur di komplek perumahannya di Jakarta. Warga yang resah dan mengamuk itu berduyun mencari keberadaan si Loli. Mereka berpikir untuk tidak menundanya lagi karena khawatir korban selanjutnya akan berjatuhan. Senter yang terang dan besar disorotkan ke arah pohon kelapa di sekitar tanah wakaf. Mesta hanya bisa menangis dan membaca doa berharap Loli baik-baik saja. "Aku akan pastikan Loli akan aman. Kamu di villa saja, istirahat. Mau aku panggilkan Bik Marni?" tawar si Gali. "Iya Gali," jawab Mesta dengan suara tercekat. Dia kembali ke villa. Seketika rasa sepi kembali mencengkamnya. Lampu dapur kembali berkelip, dan sosok berbaju biru kembali menampakkan dirinya. "Apa maumu?" teriak si Mesta. Dia menangis histeris, melemparkan benda apapun di depannya ke arah sosok itu. "Aku hanya ingin hidup tenang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku?" Tangisnya terdengar begitu pilu. Sosok yang biasanya diam dan hanya menatap, kini menyeringai. Mesta ingat kembali bagaimana perempuan itu pertama kali dia lihat. Begitu sangat menakutkan. "Tolong pergi dan jangan ganggu aku lagi," teriakan kembali menggema.
Mesta terus meronta. Tanpa dia sadari, ada orang yang memegangi pundaknya, meraih tangannya, dan membawanya ke dalam pelukan. "Shh, Loli pasti baik-baik saja." Bi Marni menenangkan si Mesta, membiarkan tangis memilukan, sampai dia tenang dan mampu menguasai diri kembali. Saat melihat jam dinding, sudah dini hari. Tidak menyangka malam yang dia lalui saat ini adalah malam panjang yang tidak ada habisnya. Setelah teror kematian beberapa para warga yang dipercaya disebabkan oleh serangan monyet, kampung Pasir Maung semakin mencekam. Menjelang petang saja, sudah tidak ada lagi aktivitas para warga. Anak-anak yang biasanya mengaji di musola kini meliburkan diri. Tidak ada ibu-ibu yang menghabiskan waktu bercengkrama di teras rumah. Suasana persis seperti zaman peperangan. Kali ini bedanya lawan mereka adalah binatang. Siapa yang dirugikan? Jelas si Mesta. Sedangkan Bilal dan Marni, mereka dianggap melakukan pesugihan monyet. Namun suasana mencekam itu tidak menyurutkan Mesta dan Gali dengan rencana mereka untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Baru sudah jelas kehabisan banyak darah karena kakinya terkena kapak, Li. Tapi pernahkah kamu tahu ada luka lain di tubuhnya? Gali memalingkan wajahnya, bukan untuk menghindari pertanyaan Mesta, melainkan lelaki itu tengah berpikir. Sepertinya salah satu petugas yang memandikan jenazah Barus memang menemukan ada luka di perutnya. Luka yang sama seperti yang ada pada luka Pak Jajang, tetapi tidak separah itu. Iya, memang ada seperti tertusuk sesuatu, tetapi tidak tajam. Jadi tusukannya itu seperti koyak. Tapi yang lebih parah bukan itu. Lukanya persis seperti tertusuk oleh taring. Wajar saja jika warga mengira kalau itu bekas gigitan monyet. Aku mengenal Loli dari dia bayi, dan kamu bisa bandingkan dengan melihat taring Lili sekarang. Taring sekecil itu mana mungkin bisa membuat korbannya mati. Lihat ini. Mesta menunjukkan tangannya yang sempat tergigit oleh Loli beberapa waktu yang lalu. Lukanya memang kecil, bekas gigitan monyet kesayangannya. Coba kita periksa CCTV. Kita lihat bagaimana Loli kabur dari kandang, sementara kandang itu terkunci. Mesta bersemangat. Entah mengapa pikirannya menjadi buntu, sampai tidak terfikirkan untuk mengecek CCTV. Padahal alat itu dipasang untuk memantau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar villa, seperti adanya bangkai ayam ketika pertama kali Mesta datang ke tempat itu. Kini keduanya buru-buru memeriksa melalui laptop yang Mesta bawa dari kota. Semua kejadian yang tertangkap di CCTV sama sekali tidak terlihat ada keanehan di sana. Hanya kegiatan Mang Bilal yang membersihkan sekitar villa. Mesta yang bolak-balik mengurus kedua hewan peliharaannya. Juga sesekali orang yang lewat ke sekitar villa. Namun Mesta penasaran dengan rekaman terakhir ketika dirinya sudah berada di depan rumah Gali. Dari rekaman itu, Mesta berjalan tanpa ragu, melintasi kebun jeruk, lalu menghilang di antara tanaman jeruk yang ada di sana. Tidak ada Neneng Sindan yang mengajaknya untuk terus berjalan. Makhluk itu memang tidak kasat mata dan tidak bisa terlihat sekalipun oleh kamera. Sampai tadi malam Loli memang ada di tempatnya. Li, tahu nggak sih, saat aku lewat depan rumah Bu RT tadi, mereka lagi bisik-bisik, sepertinya lagi ngomongin aku. Dari mana kamu tahu?
kalau mereka sedang ngomongin kamu. Iya, Li. Soalnya pas aku mendekat, mereka langsung diam. Ada beberapa anak kecil yang ikutan mengobrol di sana. Mereka tampak ketakutan ketika melihatku. Mesta menghela nafasnya. Kejadian itu memang membuatnya terasa sesak. Memang rasanya menyedihkan. Dikucilkan hanya karena memiliki hewan peliharaan yang diduga menyerang para warga. Kamu pernah bilang kan, mereka dipindahkan ke sini karena mereka di sana juga sering kabur kan? Iya memang, nyerang sih enggak, tapi lebih ke nakut-nakutin, dan warga pada resah juga takut. Aku pikir di sini tidak sama seperti di Jakarta. Nyatanya sama saja. Punya peliharaan seperti monyet itu dianggap sesuatu yang salah. Bahkan dikait-kaitkan dengan mistis, bukan? Tanya si Gali. Benar, Li. Tidak ada yang didapatkan dari perbincangan antara Gali dan Mesta. Rekaman CCTV pun tidak bisa memberikan banyak petunjuk, sehingga rasa lelah seperti bertumbuk pada pundaknya. Mereka saling diam. Mesta hanya melihat kandang Loli yang kosong. Di sebelahnya ada Lili yang sedang meringkuk seperti biasa. Lagi-lagi obrolan keduanya harus diinterupsi dengan sebuah kejadian. Irwan, seorang pemuda dari kampung Pasir Maung, tergopoh-gopoh berlari menuju villa. Lelaki itu terengah-engah ketika sampai di ambang pintu gerbang. Ia terus mengatur nafasnya. Monyet, ada monyet. Di sana, dia sedang menyerang Mang Dirman. Tanpa pikir panjang, Mesta dan Gali buru-buru melompat dari tempat duduknya. Mesta bahkan tidak sempat menyimpan laptop ke dalam villa. Dia berlari tunggang langgang, tanpa alas kaki, mengikuti Irwan dan juga si Gali yang larinya sekencang itu. Hanya satu yang dia harapkan saat ini, segera sampai untuk menyelamatkan monyet kesayangannya. Tepat di tengah padang rumput dekat dengan sawah dan juga aliran air yang mengalir dari tanah wakaf, seorang lelaki membawa kayu panjang berusaha menghalau monyet yang tengah menyerangnya. Dari jarak beberapa meter, Mesta sudah mengetahui bahwa itu bukan Loli. Mang Diman berusaha terus untuk menyelamatkan dirinya. Kayu panjang yang dia bawa sebagai alat bantu berjalan saat mengembala kambing menjadi satu-satunya pelindung yang dia gunakan untuk menghalau serangan monyet itu. Mesta hanya bisa diam, melihat dari kejauhan, karena dia sendiri pun takut mendapatkan serangan. Sedangkan Gali dan Irwan berusaha mengusir monyet itu dengan membawa benda seadanya. Di tengah pertempuran sengit itu, monyet kecil yang lincah itu turun dari atas bukit yang kecil. Mesta tersenyum karena dia mengenali monyet itu. Loli menabrakkan tubuhnya hingga monyet besar bertaring itu terjelembab sampai terlentang di atas rumput. Terjadi pergulatan kedua makhluk kecil itu. Mesta menjerit-jerit minta tolong. Jika tidak diselamatkan, maka Loli akan kehilangan nyawanya. Monyet kecil dengan kalung bernama dan rantai pada pinggangnya itu membabi buta menyerang monyet yang ukurannya lebih besar. Mesta baru menyadari keberadaan Loli di sini. Monyet itu menyelamatkan Mesta dari serangan monyet besar. Loli juga berusaha untuk melawan monyet bertaring itu agar tidak terus menyerang warga. Gali, tolong Gali, tolong Loli Gali. Mesta terus menjerit. Kedua telapak tangannya sesekali menutup wajahnya karena tidak tega melihat Loli digigit dan juga dicakar-cakar. Mesta hendak maju untuk melerai pertarungan mereka. Sayangnya tangan kurus Mesta dicekal oleh Gali. Bersamaan dengan itu,
Letusan senapan angin menggema di udara. Kejadian itu disusul dengan cerita Mesta. Irwan dan juga si Gali buru-buru menjauh. Kini Loli terkapar, dan monyet bertaring itu berhasil melarikan diri. Tepat di kening antara kedua bola mata yang membuka, terdapat luka tembak dengan tetesan darah. Jeritan Mesta membuat semua orang berkerumun, termasuk pemuda yang membawa senapan angin. "Ngapain kumpul di sini? Kejar monyetnya. Itu yang sudah menyelakai warga," teriak si Mesta. Dia tidak rela monyet kesayangannya dituduh dan dibunuh dengan cara yang sadis. Kini sebagian warga yang berkumpul berusaha mengejar kemana arah pelarian si monyet bertaring. Sementara itu Gali hanya menatap jauh ke arah bukit. Tatapannya nyaris sama seperti Mesta, penuh amarah dan juga penyesalan. Suasana hati Mesta tidak membaik sama sekali. Tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di sini. Beberapa kali bokor di ruangan tengah villa terjatuh, tetapi tidak dia gubris. Mesta tahu benar siapa pelakunya. Hantu tidak jelas yang sok misterius. Dalam pemaringannya, dia hanya memeluk kalung yang selalu dikenakan oleh Loli. Air matanya terus saja berjatuhan, sampai membasahi bantal alas tidurnya. "Mesta, makan dulu sayang." Bik Marni berusaha membujuk gadis yang tengah murung itu, berniat menjemput bahagia dengan memulai hidup baru di Pasir Maung. Mesta malah mendapatkan kedukaan yang tiada tara. "Mesta tidak lapar, Bi." "Jangan begitu, Mesta. Makanlah walau sedikit, nanti kamu sakit. Kami harus bilang apa sama ayahmu?" "Loli kelaparan kali ya, Bi. Dia sekarang makan apa, Bi?" Mesta terus meratapi kepergian si Loli. Baginya sakit dikhianati oleh Aziz tidak seberapa dibandingkan dengan kehilangan si Loli. Tidak hanya Mesta saja yang murung dan juga terpuruk, tetapi Lilis sebagai saudara kembar Loli ikut merasakan kesedihan dengan terus melolong dan juga menangis. Padahal Lili biasanya lebih tenang, jarang mengguncang-guncang kandang seperti si Loli. Tapi kali ini, apa yang dia lakukan sampai berisik sungguh mewakili perasaannya. Jika sudah begini, mau tidak mau, Mesta harus bangkit dari tempat tidurnya. Dia akan membuka kandang Lili, kemudian memeluknya, sampai monyet itu benar-benar tertidur di pangkuan si Mesta. Meski begitu adanya, kejadian ini juga menyadarkan para warga bahwa pelaku teror yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia bukanlah si Loli, tetapi monyet bertaring yang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Monyet yang sama yang menyerang Mang Bilal dan juga Bik Marni ketika hendak melakukan ritual. Hari demi hari setelah kematian si Loli, sama sekali tidak pernah ada lagi kejadian janggal dan juga menakutkan. Namun meski begitu, masyarakat tetap waspada dan tetap tidak keluar rumah pada petang dan senja. Aktivitas pengajian masih dihentikan. Bahkan para petani yang biasanya pergi ke sawah dini hari demi memetik hasil kebun, kini tidak berani. Mereka selalu menunggu matahari terbit, lalu barulah mereka pergi ke kebun. Namun lama-lama semua ketenangan dan juga ketakutan menjadi sirna juga. Aktivitas yang sempat terhenti kini dilakukan kembali. Rasa takut sudah tidak ada lagi. Bahkan Mesta pun sudah lama tidak melihat keberadaan Nenek Sinden. Setelah semua ketakutan yang terjadi di kampung Pasir Maung telah sirna, pada akhirnya Mesta bisa menikmati liburannya dengan baik.
Di pagi hari dia melihat para petani berduyun menuju sawah. Sesekali Mesta juga membantu bibi dan juga pamannya untuk memanen jeruk-jeruk. Tidak hanya itu, sepulang memberikan penyuluhan tentang petani kepada warga, Gali biasanya mampir ke villa, membawa hasil panennya, entah itu buah-buahan ataupun sayuran. Dengan senang hati, lelaki itu akan memberikan makanan-makanan itu kepada Mesta. Lalu keduanya akan berbincang sampai sore tiba. Sayangnya kedekatan antara Gali dan juga si Mesta benar-benar ditentang oleh Mang Bilal. Lelaki itu akan marah-marah jika melihat Mesta sedang berduaan dengan Gali. Meski sesungguhnya Mang Bilal tidak memiliki keberanian untuk melarang Gali secara langsung. Mesta, jangan mentang-mentang Gali itu kuliah di kota, terus kamu mendekati dia atau mau didekati sama dia. Mamang tahu benar, dia itu bukan orang baik, ujar Mang Bilal. Jangan suka menuduh, Mang. Gali itu baik. Obrolan kami juga nyambung kok. Kalau bukan karena dia, masyarakat tidak akan percaya bahwa yang kemarin meneror itu bukanlah si Loli. Kalau bukan karena Gali juga, aku tetap sedih meratapi kepergian Loli. Mang Bilal mendengkus. Sayangnya Mesta bukan putrinya, jadi dia tidak bisa melarangnya lebih jauh. Cukup memberikan peringatan. Mang, kira-kira yang melempar bangga ayam ketika Mesta baru datang ke sini siapa ya, Mang? Mesta tiba-tiba teringat kejadian ketika pertama kali dia datang ke villa. Rasanya baru kemarin, dan bau amis dari darah yang tercecer di lantai masih terasa jelas di penciumannya. Jangan ungkit-ungkit sesuatu yang sudah terjadi. Sekarang kita di sini sudah aman. Warga juga sudah tentram. Meskipun monyet yang jahat itu belum juga ditemukan, tapi kami pastikan dia tidak akan kembali lagi, jawab Mang Bilal. Apa jaminannya kalau dia tidak akan kembali lagi? Ujar si Mesta. Kami yakin itu bukan sekedar monyet biasa seperti Loli dan Lili. Ada pesugihan yang memuja monyet. Ketika melakukan pesugihan itu, maka sebagai perjanjiannya, si pelaku akan diberi monyet untuk dipelihara, dan tentu saja akan meminta tumbal. Mang Bilal mengipasi wajahnya yang penuh dengan keringat. Jadi, orang sini ada yang melakukan pesugihan, gitu, Mang? Tanya Mesta semakin penasaran. Biasanya orang yang ikut pesugihan monyet, tingkah lakunya juga akan sama seperti monyet. Wajahnya mirip monyet, bukan mirip dari lahir, tetapi lama-kelamaan wajah itu akan menyerupai monyet itu. Ciri-ciri lainnya, orang itu biasanya suka bicara sendiri, dan juga aroma tubuhnya bau seperti busuk. Meskipun memakai parfum 1 botol, itu tidak akan bisa menutupi baunya. Dan di kampung ini tidak ada sama sekali warga yang seperti itu. Semua tampak terlihat normal, tidak ada yang wajahnya menyerupai monyet, apalagi berbau busuk dan suka bicara sendiri. Mesta manggut-manggut. Ternyata memang ada kejadian seperti itu. Perempuan itu tidak menyangka Mang Bilal tahu banyak tentang dunia gaib seperti ini. Mang, tapi kalau Neneng Sinden? Tanya si Mesta. Dia itu seperti pertanda bahwa kejadian buruk akan menimpa warga sini. Itulah sebabnya ritual perlu diadakan untuk jaga-jaga. Sayangnya kemarin ritualnya telah gagal
dan kejadian buruk itu tetap terjadi. Neneng Sinden beneran mati ditumbalkan, Mang? Tanya si Mesta. Kenapa kamu penasaran sekali sama dia, Mesta? Soalnya aku beberapa kali didatangi. Perasaanku saat bertemu dia seperti saat bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan. Hatiku tergerak untuk terus mengikutinya kemanapun dia pergi, meski akhirnya aku tidak dapat apa-apa selain kehilangan sosok itu di tempat-tempat tertentu dalam keadaan pingsan. Sudah, jangan dibicarakan lagi. Ubi sama kopi keburu kering. Ayo, kalian makan dulu. Marni kembali menengahi obrolan antara Mang Bilal dan juga si Mesta, perempuan separuh usia itu. Kemudian berjalan menuju tempat di mana Lili terikat. Dia memberikan ubi jalar yang sudah digoreng beberapa potong. Sama halnya seperti Mesta, Lili sudah terlihat jauh lebih baik dan menerima kepergian saudara kembarnya. Ubi yang Mesta makan rasanya begitu manis dan pulen, dibalut dengan goreng tepung yang crispy dan gurih. Mesta menikmati panganan tradisional ini sambil melihat pemandangan depan villa. Pemandangan yang nyaris terlihat tidak indah ketika kejadian-kejadian mengerikan terjadi di sana. Barulah sekarang Mesta menyadari betapa indahnya pemandangan itu. Hamparan sawah yang hijau, berpagar pohon kelapa di beberapa sisi. Jauh di seberang persawahan itu, Mesta melihat sebuah bangunan berwarna putih. Konon bangunan itu merupakan tempat tinggal seorang penjajah Belanda yang kini dijadikan villa oleh keturunan. Seiring bertiupnya angin siang itu, Mesta berharap ketenangan yang dirasakan saat ini bukanlah ketenangan sementara. Malam demi malam, Mesta lalui dengan suasana tenang. Sayangnya benar saja harapannya bahwa ketenangan ini bukanlah ketenangan sementara ternyata tidak terkabul sama sekali. Di tengah malam ketika Mesta tengah tertidur dengan lelap, dia terbangun karena dikejutkan oleh suara benda jatuh dari ruang tengah villa. Suara yang sama seperti ketika bokor tempat Siri terjatuh dari tempatnya. Mesta mengeratkan selimut pada tubuhnya. Dia berusaha untuk tidak menggubris apa yang sedang terjadi saat ini. Tidur adalah solusi yang baik untuk melupakan dan mengabaikan hal-hal di luar nalar yang terjadi di tempat itu. Namun tidak hanya itu, angin kencang kembali berhembus. Kejadiannya sama persis ketika Neneng Sinden datang mengunjunginya. Tiba-tiba dia merasa khawatir. Kedatangannya benar-benar sebagai pertanda akan terjadi malapetaka lagi di kampung itu. Namun sekuat apapun Mesta mengabaikan apa yang dia dengar dari luar kamar. Pada akhirnya dia menyerah. Diraihnya kacamata yang tersimpan pada nakas samping tempat tidur. Perlahan dia melangkah menghampiri ruang tengah yang lampunya dibiarkan menyala. Bokor yang terbuat dari kuningan itu sudah berada di bawah, diikuti dengan foto keluarga yang biasanya tergantung rapi di atasnya. Kacanya sudah pecah. Salah satu sisi bingkainya telah patah. Mesta tidak langsung membereskan barang-barang itu, melainkan melihat ke arah dapur tempat di mana Neneng Sinden biasanya menamakan diri. Dan benar saja, sosok itu sudah berada di ambang pintu, seakan mengajak Mesta untuk melewati pintu itu dan keluar mengikuti kemana dia pergi. Kali ini tidak melewati pagar pembatas antara kebun jeruk dan juga pemukiman warga. Neneng Sinden berkeliling di sekitar kebun jeruk, lalu berjalan di sekitar pematang kolam menuju Siracai, atau sumber air tempat di mana keluarnya mata air
yang dialirkan menuju kolam besar dan lahan-lahan milik warga. Mesta terus berjalan mengikutinya sampai ke hilir. Sayangnya ketika sampai di hilir, di mana air dari kolam besar tersebut dialirkan menuju tempat yang lebih landai, sosok Nenek Sinden menghilang begitu saja. Yang membuat penasaran sebelum sosok itu menghilang, dia menatap Mesta dengan tatapan penuh pengharapan. "Jika ada yang ingin kamu sampaikan, sampaikanlah. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkan apa yang ingin kamu mau," Mesta berucap. Kemudian dia berusaha mencari sosok itu sekali lagi. Namun ternyata dia sudah hilang. Kali ini Mesta tidak pingsan seperti biasanya. Rasa takut dalam dirinya pun tidak begitu besar. Entah ada dorongan apa, Mesta meyakini bahwa Nenek Sinden bukanlah makhluk yang jahat. Ada sesuatu yang harus dia pecahkan. Mesta semakin yakin kedatangannya bukan hanya pertanda bahaya, melainkan sebuah petunjuk yang harus Mesta pecahkan agar semua misteri yang ada di tanah wakaf ini bisa diselesaikan dengan baik. "Jika aku bisa membantumu, aku berjanji akan kembali," ucap si Mesta, seakan-akan dia berbicara pada seseorang. Meskipun di hadapannya hanya hamparan sawah, di sebelahnya kolam dan suara-suara di sekitarnya hanya gemercik air yang dialirkan dari kolam tersebut. Sebelum perempuan itu kembali ke villa, dia mengucap janji itu. Lalu perlahan-lahan dia berjalan mundur dan berbalik setelah beberapa meter. Langkahnya tergesa. Dia takut ada sesuatu yang menyerangnya di malam hari ini, mengingat monyet yang sudah menyerang Loli belum juga ditemukan. Semalaman Mesta tidak bisa tidur. Jika memang benar Nenek Sinden datang sebagai petunjuk, maka monyet bertaring itu akan datang lagi dan menyerang para warga. Namun jika benar monyet itu kiriman dari orang yang melakukan pesugihan, maka kali ini dia kembali untuk meminta tumbal. Yang Mesta tahu orang-orang yang melakukan pesugihan itu akan mencari tumbal lebih dari 1 atau 2 orang. Mungkin inilah saatnya mereka kembali. Dan bersambung, siapakah sebenarnya yang melakukan pesugihan monyet itu? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.